Assalamualaikum semuanya, saya Abdul. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat rows dan columns, membuat baris dan kolom. Setelah sebelumnya saya sudah membuat grid container di video sebelumnya. Bagi yang belum silahkan dicek, silahkan di komen juga kalau ada yang salah, ada yang keliru, atau ada tambahan yang lain. Nah, jika sebelumnya juga kamu ngelihat video yang terminologi CSS grid di video yang awal banget, yang pertama, di situ saya ngebahas tentang grid tracks, sekilas tentang grid tracks. Nah, di sini juga ada hubungannya grid tracks itu dengan apa yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, grid tracks itu basically adalah sebuah rows dan kolom yang saya pahami. Jadi antara line pertama ini secara horizontal dan line kedua ini merupakan grid tracks secara horizontal. Ini grid tracks. Nah, kalau grid tracks secara vertikal dihitungnya antara garis pertama di kiri atas ini ke bawah sama garis kedua dari sini ke bawah. Ini adalah grid tracks secara vertikal atau kolom. Nih, kayak gitu. Jadi langsung aja ya gimana implementasi bikin grid kolomnya menggunakan template. Menggunakan template grid repot banget, grid template kolom. Nah, ini kalau misalkan saya kasih unit atau kasih value 100 pixel seperti ini, cuma segini doang. Ini ngedefine untuk satu kolom ya. Kalau saya bikin dua kolom dengan value yang sama, nah nanti dia bakalan secara otomatis ke samping ya. Jadi ini benar-benar secara otomatis, enggak saya tentukan item 1 harus di sini, item 2 harus di sini. Enggak. Ini kita belajar atau saya kasih tahu secara otomatis. Nah, untuk tambah lagi misalkan 100 pixel gini, kayak gini. Nah, grid templates kolom ini memiliki fungsi yang bernama repeat. Coba repeat, saya buat repeat. Tadi 100-nya ada 3 ya, maka 3 isinya 100 pixel. Nah, dia akan otomatis membuat 3 kolom dengan area 100 pixel. Kalau misalkan 5 ya seperti ini, 5. Nah, apa aja sih unit yang bisa dipakai di grid template columns ini? Ya bisa pixel kayak tadi, bisa persen, bisa IEMS, bisa rems, bisa viewport height. Coba kita pakai yang baru. Jadi ada satu unit yang baru namanya fraction atau FR atau FR. Kalau misalkan saya pakai FR tuh kayak gini, satu FR. Ini kolomnya cuma satu, saya tambah jadi 2. Nah, ini 2 kolom dengan value-nya 1 FR 1 FR. Kalau 3 saya tambah lagi, ini 3 kolom value nya 1 FR semua. Nah, kalau misalkan kolom terakhir ini saya kasih 2 FR, dia akan seperti ini. Nah, ini didefinisikan ini ada 2 FR, satu sini, satu di sini gitu. Dan kolom atau baris selanjutnya dia based on yang 1 FR ini gitu. Jadi kalau misalkan saya permudah jadi repeat 3 R gitu. Nah, untuk rowsnya pakai property grid template rows. Ini juga sama, bisa pakai pixel kayak gini. Nah, ini ngedefine ke rows pertama, jadi yang keduanya tetap
tingginya sesuai konten yang ada di dalamnya. Kalau misalkan mau sesuaiin yang sama juga, maka tambah lagi value-nya. Nah, dia baru bisa ngedefine ke yang baris kedua ini gitu. Ini juga bisa di repeat 3 atau 2 100 pixel. Nah, property grid template ini bisa lebih simpel lagi seperti ini. Akan ini rowsnya 100 pixel, 100 pixel. Nah, untuk kolomnya 1 fr, 1 fr, 1 fr. Ini di komen sama kan hasilnya kayak gini. Jadi ini bisa lebih memudahkan, cuma saya pakai yang ini aja agar lebih clear mana kolom mana baris, seperti itu. Kalau pakai view port height juga bisa ya. Nah, dia ngedefine kedua baris. Kalau cuma satu, dia ngedefine cuma ke baris yang pertama aja, yang keduanya secara otomatis seperti ini, kayak gitu. Saya define keduanya. Nah, ini kolom dan baris yang sudah saya buat seperti ini secara otomatis dari kiri ke kanan gitu. Dan kemarin saya sudah menunjukkan sedikit atau preview tentang tools dari browser Firefox. Itu sini akan coba saya lihatkan bagaimana caranya bagi yang belum tahu. Di inspect element. Nah, saya nggak tahu sih, saya nggak yakin maksudnya di browser yang lain apakah bisa seperti ini juga atau enggak. Coba tolong komen. Untuk saat ini sih di video ini diupload belum bisa, tapi mungkin kedepannya mungkin bakalan lebih keren lagi mungkin di browser yang lain. Cuma sekarang saya akan menunjukkan di browser Firefox. Jadi secara default ada label grid kayak gini, bisa diklik. Nah, dia tampil. Atau bisa di setting di sini di layout, diklik di sini div container, atau di setting di sini dicek. Di sini juga bisa inspect by cell atau unit per unitnya, kayak gitu. Nah, ini kan ada 2 baris, 3 kolom. Ini yang sudah saya buat seperti ini. Ini kelihatan line-nya, line pertama, kedua, ketiga secara vertikal, keempat, line pertama secara horizontal, line kedua secara horizontal, line ketiga secara horizontal. Nah, di sini selalu bertambah 1 garis ya, karena memang dihitungnya kan dari benar-benar dari sini, dari awal gitu. Nah, ini belum ada gap di antara si tracks ini atau di antara si unit ini. Bisa dihitungnya per tracks atau per unit gini. Jadi untuk memberikan garis atau gapnya itu di CSS Grid ada namanya grid gap. Langsung aja grid gap, property grid gap. Misalkan saya kasih 10 pixel. Nah, ini kalau misalkan 10 pixel single gini, dia bakalan ngasih ke kolom dan ke rows 10 pixel. Tapi kalau misalkan ditambahin kayak gini, nah ini sekali lagi saya mengingatkan, value yang dari kiri biasanya untuk rows, yang kanan untuk kolom, biasanya untuk baris dan untuk kolom. Jadi ini 10 pixel untuk baris sini, 10 pixel, dan 20 pixel untuk jarak antar kolom gitu, teman-teman.
Coba saya samain aja, saya bikin 10 pixel aja. Di sini masih 20 pixel beda. Nah kayak gini, coba kita lihat tuh, kelihatan kan gapnya, jaraknya kayak gitu. Oke, jadi secara terminologi gaps merupakan jarak antara dua tracks kayak gitu. Nah, elemen yang diimplementasikan tadi merupakan elemen yang tersusun secara otomatis. Lagi-lagi saya bilang secara otomatis, sesuai browser, menggunakan ada teknologi namanya auto placement algorithm. Dan gimana caranya supaya elemen-elemen tersebut disesuaikan sesuai kebutuhan untuk inian, bisa nanti teman-teman simak di video saya selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian. Tolong koreksinya di komen, atau bila ada yang ditanyakan di komen, insya Allah saya bisa jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.